Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Ovazu Movie. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Home Sweet Home Rebirth yang rilis pada tahun 2025 ini. Film ini bercerita mengenai seseorang yang terpilih menjadi penjaga gerbang neraka, mencegah para iblis berkeliaran di muka bumi. Film ini dibintangi oleh William Moseley, Alexander Lee Eusebio, dan Urasaya Sparbrand. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Home Sweet Home Rebirth. Gascan. Pada suatu malam di kota Bangkok, Thailand, seorang penjahat yang bernama Max sedang bersembunyi karena dikejar-kejar oleh polisi. Max pun panik karena jalan buntu. Tiba-tiba, seorang laki-laki misterius mendekatinya menawarkan bantuan. Orang itu berkata kalau dia bisa membantu Max, namun sebagai bayarannya, Max harus bersedia menjadi bawahannya. Max yang tidak punya pilihan lain pun akhirnya menerima tawaran orang itu. Tiba-tiba, orang misterius itu membuat tubuh Max menyala seperti terbakar. Beberapa saat kemudian, polisi yang mengejar Max datang. Mereka terkejut karena menemukan lubang berdarah di tembok ruko. Di dalam kuil yang ada di pegunungan, seorang biksu yang bernama Chan tiba-tiba mendapat penglihatan masa depan tentang kekacauan yang akan terjadi di kota Bangkok. Chan pun sadar kalau kekacauan itu disebabkan oleh ayahnya sendiri. Sebelum pergi, Chan berpamitan kepada gurunya, Master Pra. Master pun menyuruh Chan untuk berhati-hati, karena ayah Chan sudah bukan manusia biasa lagi. Ayah Chan adalah necromancer, yaitu orang yang bisa memanggil orang mati dan memanipulasi energi kematian. Chan pun kemudian bergegas pergi. Di bandara, seorang polisi Amerika yang bernama Jack bersama istrinya yang bernama Prang beserta anak mereka yang bernama Lo baru tiba di Thailand untuk mengunjungi ibu Prang sembari berlibur. Namun bukannya fokus menikmati waktu liburan, Jack malah sibuk menerima telepon untuk membahas pekerjaan. Setelah meletakkan barang-barang di hotel, Jack dan keluarganya pergi ke pasar terapung untuk membeli oleh-oleh. Prang pun kesal karena suaminya itu masih sibuk dengan ponselnya, padahal saat ini mereka sedang liburan. Prang dan Jack kemudian baru sadar kalau anak mereka tidak ada. Jack dan Prang yang panik mencari Lo ke segala penjuru pasar. Jack akhirnya berhasil menemukan Lo di sebuah jembatan. Lo terlihat sedang mengobrol dengan seorang biksu yang ternyata itu adalah Chan. Chan kemudian memanggil Jack. Jack pun bingung bagaimana Chan bisa tahu namanya, padahal mereka berdua baru saja bertemu. Jack pun mengajak keluarganya itu untuk segera pergi. Chan kemudian berkata kalau pertemuan mereka ini bukanlah kebetulan, semua sudah ditakdirkan. Chan memberitahu kalau Jack adalah sang penjaga gerbang. Sebentar lagi, Jack akan menghadapi tantangan yang besar dan akan kehilangan semuanya. Jack yang tidak percaya tahayul pun menganggap semua omongan Chan itu hanyalah omong kosong. Dia kemudian pergi meninggalkan Chan begitu saja. Jack dan anaknya, Lo, kemudian makan es krim menunggu Prang yang sedang membeli kado. Di sini Lo berkata kalau dia ingin ikut kursus karate nanti setelah liburan selesai. Saat latihan karate nanti, Lo ingin ayahnya selalu datang untuk melihat anaknya itu. Jack pun berjanji akan selalu datang ke latihan anaknya itu. Lo kemudian mengajak ayahnya melakukan janji kelingking. Ini artinya Jack tidak boleh mengingkari janjinya itu. Prang kemudian datang, melihat baju Lo yang kotor terkena es krim. Prang pun mengajak Lo membersihkannya di dalam kamar mandi. Di dalam mall yang ada di dekat sana, Max tiba-tiba datang dan langsung menebaki pengunjung mall. Semua orang pun panik. Jack yang mendengar suara tembakan langsung pergi menuju toilet mencari istri dan anaknya. Jack lalu menyuruh Prang dan Lo kembali ke kamar hotel lebih dulu, nanti Jack akan menyusul. Karena dia akan menolong mengevakuasi pengunjung mall. Prang berusaha mengajak Jack untuk ikut pergi bersama mereka. Namun Jack tetap berisikuus ingin menolong orang-orang yang kesulitan lebih dahulu. Jack pun kemudian pergi. Prang yang panik lalu mengajak Lo bersembunyi di dalam toilet. Di luar, pihak kepolisian akhirnya datang ke lokasi. Seorang polisi yang bernama Arad kemudian masuk ke dalam mall. Di dalam, diam-diam Jack mengawasi Max dari belakang. Situasi terlihat sepi karena orang-orang yang ketakutan berusaha bersembunyi. Dari belakang, Jack meraih sebuah pistol yang ada di dekatnya. Jack pun berteriak menyuruh Max menjatuhkan senjatanya. Namun Max malah menembaki Jack. Jack pun bersembunyi di balik tembok. Lalu Jack melihat seorang wanita yang panik. Jack menyuruh wanita itu tenang agar Max tidak melihatnya. Namun terlambat, Max keburu menembak wanita itu hingga tewas. Max lalu menyuruh Jack untuk keluar. Melihat Max yang lengah,
Jack langsung menembak Max. Secara aneh, Max malah berterima kasih kepada Jack yang telah menembaknya. Dengan begitu, kini ritualnya sudah selesai. Jack pun bingung karena dia tidak tahu apa yang Max katakan. Tiba-tiba, tubuh Max menyala dan kemudian meledak, menimbulkan ledakan hebat. Ledakan itu menyebarkan asap hitam ke segala penjuru kota. Beberapa saat kemudian, setelah keadaan kembali tenang, Prang dan Lou kemudian keluar dari dalam toilet. Prang membawa Lou keluar mall untuk meminta bantuan polisi. Namun sesampainya di luar, Prang malah melihat semua orang seperti kesurupan saling membunuh satu sama lain. Prang pun membawa Lou kembali masuk ke dalam mall. Di dalam, Prang dihadang oleh orang-orang kesurupan yang mengamuk. Prang berusaha menghindar dan mengajak Lou untuk pergi menuju tempat yang aman. Di tempat lain, Jack kembali sadar setelah ledakan hebat tadi. Di sampingnya ada Arad yang juga baru siuman. Jack dan Arad pun bingung kenapa mereka berdua masih hidup. Padahal barusan mereka berdua terkena ledakan hebat. Di samping itu, mereka berdua juga tidak melihat mayat yang tadi berserakan. Sementara itu, Prang dan Lou kabur ke dalam terminal bus sambil menghindari orang-orang yang kesurupan. Lou kemudian melihat ada orang normal yang memanggil mereka berdua masuk ke dalam sebuah bus. Prang dan Lou pun langsung masuk ke dalam bus itu. Di sini ada seorang nenek, pria budak korporasi, dan seorang supir bus. Mereka bertiga masih normal, tidak kesurupan seperti yang ada di luar. Prang pun menyuruh supir bus untuk menjalankan bus ini. Namun supir berkata kalau kunci busnya ada di dalam tas yang tergeletak di luar. Dari tadi tidak ada satupun orang yang berani mengambilnya. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Prang keluar sambil membawa besi. Prang lalu mengambil tas yang berisi kunci. Di saat Prang akan kembali masuk, tiba-tiba dia ditarik oleh dua orang yang kesurupan. Si pria budak korporasi kemudian menolong Prang. Dia menyuruh Prang masuk ke dalam bus. Pria budak korporasi itu pun akhirnya tewas. Supir pun langsung menjalankan busnya. Mereka melesat menyusuri jalanan kota. Di saat bus hampir sampai di hotel, bus terhenti karena jalanan tertutupi oleh kendaraan yang berserakan. Prang dan Lou pun terpaksa harus turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Alam Hindrance, beberapa saat kemudian, Jack akhirnya sampai di terminal bus. Namun situasi terlihat sunyi. Tiba-tiba muncul monster tengkorak raksasa yang mengejar Jack. Jack yang panik pun langsung kabur menghindar. Jack terus berlari menghindari kejaran monster tengkorak masuk ke dalam pemukiman. Namun Jack malah terjebak di ujung jalan buntu. Di saat monster tengkorak akan menyerangnya, tiba-tiba seorang membuka pintu menolong Jack. Ternyata itu adalah Chan. Chan membawa Jack masuk ke dalam kuil rahasia miliknya. Jack yang kebingungan lalu meminta penjelasan kepada Chan apakah saat ini dia sedang bermimpi. Chan pun menjelaskan kalau semua ini bukanlah mimpi. Saat ini Jack berada di dimensi lain yang bernama Hindrance. Hindrance adalah dimensi yang berada di antara surga dan neraka. Tempat bagi arwah-arwah yang tersesat. Jack berada di alam Hindrance ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jack pun masih bingung karena dia merasa tidak berbuat apa-apa. Chan lalu menjelaskan kalau di dalam mall tadi, Jack telah membantu Max menyelesaikan ritual darahnya, membuat gerbang neraka akhirnya terbuka. Saat ini setan-setan neraka bebas berkeliaran di dunia manusia. Setan-setan itu merasuki tubuh manusia yang sering berbuat dosa. Chan berkata kalau Jack memang sudah ditakdirkan berada di dalam mall. Hal itu juga diketahui oleh sosok jahat yang bernama Wei Qian. Wei Qian adalah sosok ayahnya sendiri. Dahulu sebelum Wei Qian menjadi necromancer, Wei Qian adalah seorang biksu. Namun karena haus akan kekuatan, Wei Qian mencuri dua kitab terlarang, yaitu kitab keabadian dan kitab penyerap energi jiwa. Semakin lama mempelajari dua kitab terlarang itu, Wei Qian yang tidak kuat membuat tubuh fisiknya semakin rusak. Menyadari hal ini, Wei Qian yang putus asa berusaha mencari tubuh untuk dirasuki. Wei Qian pun berniat mengambil tubuh Chan, anaknya sendiri, namun ritual itu berhasil digagalkan oleh ibu Chan. Wei Qian pun akhirnya hancur, jiwanya diasingkan dari dunia manusia, membuatnya kehilangan kekuatan di alam manusia. Ritual yang gagal tadi membuat Chan mendapat sebagian pengetahuan yang ada di kitab keabadian dan kitab penyerap energi jiwa. Tiba-tiba, mereka berdua mendengar suara perempuan meminta tolong di atas gedung. Jack berniat menolongnya, namun Chan melarangnya dengan keras karena mereka harus segera menemukan Max. Jack yang tidak peduli tetap menaiki atap bangunan dan langsung menolong wanita itu dari serangan monster. Jack kemudian teringat kalau wanita itu adalah wanita yang ditembak Max hingga tewas. Kenapa wanita itu bisa hidup lagi? Tiba-tiba monster tengkorak raksasa datang. Monster itu menangkap wanita itu dan kemudian membakarnya. Setelah situasi kembali aman, Jack minta Chan menjelaskan kepadanya kenapa wanita yang tadi bisa hidup lagi.
Chan pun memberitahu kalau yang dia temui tadi adalah role wanita yang tewas di mall tadi, yang artinya wanita itu memang benar-benar sudah mati. Mendengar hal ini, Jack pun curiga karena artinya itu dia sendiri juga sudah meninggal. Chan pun menyatakan hal itu. Chan memberitahu kalau Jack mati dalam ledakan tadi. Jack pun kesal, ia tidak bisa terima kalau kini dia sudah meninggal. Jack pun lalu bertanya apakah Chan sendiri juga sudah meninggal. Chan berkata kalau dia masih hidup. Chan memiliki kemampuan menyeberang antar dimensi. Jack pun sedih karena dia menganggap semuanya sudah berakhir karena kini dia sudah meninggal. Chan pun lalu berkata kalau yang berakhir hanyalah kehidupannya di dunia manusia, sedangkan di alam hindrance ini semuanya baru bermula. Chan pun mengajak Jack fokus untuk mencari Max. Mereka harus mencari portal ke dunia manusia karena ternyata Max tidak ada di alam hindrance ini. Untuk masuk ke dalam dunia manusia, Jack harus merasuki tubuh manusia lain. Chan akan membantu Jack melakukannya. Di dalam hotel, Max yang menyamar menjadi Jack kemudian mengetuk pintu kamar hotel. Tanpa curiga, Prang pun membuka pintu karena mengira itu adalah suaminya. Di alam hindrance, Chan akhirnya berhasil menemukan portal ke dunia manusia. Namun tempat itu penuh dengan monster-monster bersayap. Chan pun menyuruh Jack bergerak dengan hati-hati. Mereka berdua menaiki eskalator karena portal ada di atas. Beberapa monster lalu mendekati mereka berdua. Di saat monster itu menyerang Jack, Chan berhasil masuk ke dalam portal. Jack pun kemudian terkejut saat dia melihat wajah di kaca. Karena kini Jack merasuki tubuh orang lain. Chan pun berkata kalau ini adalah satu-satunya cara agar Jack bisa berkomunikasi di dunia manusia. Di dalam hotel, Max yang menyamar menjadi Jack mengajak Prang dan Lo untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Lo pun agak curiga karena ayahnya ini tidak seperti biasanya. Di luar, sebelum masuk ke dalam hotel, Chan memberi pistol khusus dengan peluru yang terbuat dari logam khusus dan pisau yang terbuat dari 9 unsur logam yang bisa mengalahkan iblis. Chan dilarang membunuh menggunakan pisau itu, itulah kenapa dia menyerahkan senjata-senjata itu kepada Jack. Jack pun lalu bertanya kenapa mereka berdua pergi ke hotel tempat istri dan anaknya itu, bukankah mereka harus mencari Max? Jack pun akhirnya paham kalau saat ini keluarganya sedang dalam bahaya. Jack pun langsung berlari masuk ke dalam hotel. Di dalam kamar, tiba-tiba telepon berdering, padahal sebelumnya telepon itu rusak. Max yang saat ini menyamar menjadi Jack lalu mengangkat telepon itu dan menulis sesuatu di atas kertas. Beberapa saat kemudian, Jack dan Chan akhirnya sampai di dalam kamar keluarganya, namun tidak ada orang di sana. Jack pun tak paham kenapa Max mengejar keluarganya. Chan lalu menemukan catatan yang ditinggalkan Max. Jack kemudian mendengar suara teriakan anaknya di lantai bawah. Jack dan Chan pun langsung bergegas. Jack akhirnya berhasil bertemu kembali dengan istri dan anaknya. Namun karena Jack merasuki tubuh orang lain, Prang dan Lo pun tidak mengenalinya. Tiba-tiba Max menyerang dari belakang. Max menyuruh Jack untuk tidak mengganggunya. Jack yang marah menyuruh Max menjauhi keluar. Max menyerang dari belakang. Max menyuruh Jack untuk tidak mengganggunya. Jack yang marah menyuruh Max menjauhi keluarganya. Jack pun langsung menyerang Max. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Di saat Jack akan menembak, Max mendorongnya ke dalam kolam renang, membuat pistol Jack terjatuh. Jack mencoba memberi pengertian kalau dia adalah Jack yang asli. Namun Prang masih tidak percaya. Lo kemudian maju. Lo menyuruh Jack berjanji kalau dia adalah Jack yang asli. Jack pun menyodorkan jari kelingking seperti yang biasa dia dan putrinya lakukan. Lo pun yakin kalau itu adalah ayahnya yang asli. Namun Prang yang panik malah menembak Jack yang asli. Jack pun terlempar masuk kembali ke dalam alam hindrance. Di sini, monster bersayap langsung menyerang Jack. Beberapa saat kemudian, Jack kembali siuman. Dia diselamatkan oleh Chan. Chan berkata jika dia terlambat menyelamatkan Jack di alam hindrance ini, Jack akan musnah selamanya. Chan pun menyuruh Jack bersiap-siap karena Chan sudah berhasil menemukan lokasi gerbang neraka berkat kertas yang ditinggalkan oleh Max. Kertas itu berisi tulisan dari bahasa kuno yang hanya bisa dipahami oleh Wei Qian dan anak buahnya. Chan yakin kalau Prang dan Lo juga dibawa ke sana, menuju markas Wei Qian. Singkat cerita, Chan membawa Jack ke sebuah rumah kosong yang merupakan markas pengikut Wei Qian. Namun saat ini mereka masih ada di dalam alam hindrance, sedangkan gerbang neraka ada di alam manusia. Jadi mereka berdua harus mencari portal untuk masuk ke dalam alam manusia lagi. Kali ini Jake meminta Chan membantunya merasuki tubuh manusia yang lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam alam manusia, Max membawa Prang dan Lo ke hadapan Wei Qian. Ternyata Wei Qian membutuhkan darah Lo yang merupakan keturunan dari Jake sang penjaga gerbang neraka untuk menyelesaikan ritual agar dia bisa membuka pintu neraka dengan sempurna. Di luar,
Chan dan Jake akhirnya berhasil menemukan portal menuju alam manusia. Di saat Wei Qian akan menusuk Lo, Jake yang merasuki tubuh orang lain kemudian datang. Wei Qian pun memerintahkan anak buahnya untuk mengirim Jake ke dalam alam hindrance. Jake merasuki tubuh orang yang cukup kuat, membuatnya bisa mengalahkan beberapa anak buah Wei Qian. Max kemudian turun tangan menyerang Jake. Max mengeluarkan pistol pusaka untuk menembak Jake. Untung saja, Jake berhasil menghindar. Jake dan Max pun saling baku hantam. Kali ini Jake bisa mengalahkan Max. Sementara itu, Perang mengambil pistol pusaka dan langsung menembak Wei Qian yang ingin menusuk Lo. Perang kemudian melemparkan pistol pusaka kepada Jake. Jake pun langsung menembak Max, membuat Max masuk ke dalam alam hindrance. Monster tengkorak raksasa lalu muncul menangkap Max dan kemudian memakannya. Pengorbanan. Di alam manusia, Wei Qian akhirnya berhadapan dengan Chan. Chan menghormati sumpahnya sehingga dia tidak mau bertarung melawan ayahnya itu. Jake kemudian menusuk Wei Qian dari belakang menggunakan pusaka hingga tumbang. Wei Qian pun berkata, satu-satunya cara untuk menutup gerbang neraka adalah Jake harus masuk ke dalamnya. Itu artinya, Jake tidak akan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Wei Qian pun kemudian menghilang. Jake lalu bertanya kepada Chan, apakah yang barusan dikatakan Wei Qian tadi itu benar? Chan pun meminta maaf karena tidak memberitahu hal ini sebelumnya. Chan berusaha mencari cara lain, namun dia tidak menemukan cara lain lagi. Untuk menutup gerbang neraka, Jake memang harus memasukinya. Karena tidak ada cara lain lagi, Jake pun akhirnya berpamitan kepada istri dan anaknya. Dia meminta maaf karena selama ini mengabaikan mereka berdua. Lo pun meminta Jake untuk kembali bagaimanapun caranya. Jake lalu berkata kalau dia berjanji akan mencari cara untuk kembali. Jake lalu mencari cara untuk menjaga keluarganya sampai dia kembali nanti. Chan pun menjawab kalau dia juga yakin Jake pasti akan bisa mencari cara untuk kembali. Jake kemudian berjalan masuk ke dalam gerbang neraka, dan ternyata berhasil. Gerbang neraka itu kemudian menghilang. Singkat cerita, setelah situasi kembali aman, Perang mengajak Lo pergi menemui ibunya. Pada suatu malam, seorang wanita misterius mendatangi tempat yang sebelumnya digunakan untuk membuka gerbang neraka. Wanita itu lalu membuka gerbang neraka kembali. Dan berakhirlah alur cerita film Home Sweet Home Rebirth ini guys. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menyimak alur cerita film ini. Jaga kesehatan kalian baik-baik ya guys. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Gaskan!